Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Misbah Zuhur, wa ana rajulun min firqatil ula wa masyayibati fa'iqatul ilmi. Wa huna sa'ubayyina lakum ma ta'alamtu anil mawdu'i al-irsyad. Wa huna sa'ubayyina lakum sittatu fusul allati ta'alamna. Al-faslu al-awal wa huwa ta'riful irsyad, wa ma faslu sani alaqatul irsyad, suma faslu salis tatawwu mafhumul irsyad fil wilayat al-muttahadidah al-amrikiyah. Suma al-faslu rabi arwabit at-tahsisiyah al-ilmiyah lil amilina fi khidmatin nafsiyah. Suma faslul khamis al-irsyad fi watanil arab. Suma fasal sadis al-ibad allati tatadammanuha amaliyatul irsyad. Baik, nanti al-fasl al-awwal wa huwa ta'riful irsyad. Jadi sini pengertian dari konseling ya. Baik, nanti ila ta'rif al-awwal wa huwa at-ta'rif inda Leon Taylor sanata alfen wa tis'umi'atin wa tis'uwasittin miladi. Wa al-irsyad inda Leon Taylor wa huwa anal irsyad laisa huwa mujawadun nasoih. Jadi konseling itu tidak hanya sekedar memberikan nasihat, wala yunajimu anil hulul allati yuqtarihuha al-mursyid, dan tidak asal-asalan dalam memberikan solusi yang direkomendasikan oleh mursyid atau orang yang memberi konsultasi. Bal annahu aksawa taqdimun hilil muskilah aniyah. Akan tetapi itu lebih banyak dalam memberikan solusi dari suatu masalah yang instan. Wahwa tumkinu al-fardu at-tahlis min mataibi, dan itu memungkinkan individu atau seseorang untuk menyelesaikan dari sesuatu yang membuatnya capek dan masakilihi dan masalah-masalahnya al-haliyah yang sekarang. Wa takwinu itijahat aqliyah mahdo, dan membentuk mental murni tusaidul fard al-mustarsyid ala tahlisi min ittijahat al-infialiyah. Nah, yang membantu individu klien atau orang yang berkonsultasi ala tahlis min ittijahat al-infialiyah untuk bebas dari kecenderungan emosional allati tu'awwik min tafkirihi, yang membuatnya yang menghalangi pemikirannya. Nah, jadi itu dari pengertian konseling menurut Leon Taylor. Baik, al-irsyad indal jam'iyah al-amrikiyah li ilmi nafsi. Oke, jadi konseling menurut universitas di Amerika dalam ilmu psikologi. Innahul hidmat allati yuqaddimuha ikhtisasiyun fi ilmin nafsi al-irsadi. Nah, jadi sesungguhnya itu adalah pelayanan yang diberikan oleh orang-orang yang spesialis di dalam bidang psikologi konseling. Wafqan mabadi wa asalib dirasatas suluki al-insani, yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan metode-metode dalam mempelajari perilaku seseorang hilala marahilin numuwihi, selama tahap-tahap
pertumbuhan al-mukhtalifah yang berbeda-beda. Wa yuqaddimuna khidmatahu lahum, dan memberikan pelayanannya kepada mereka. Litakidi janibil ijabi bisahsiyah al-mustaqsi. Untuk menekankan aspek-aspek positif dalam individu klien tersebut. Wa istiqlalihi litahqiqit tawafiq lazal mustaqsid, dan memanfaatkannya untuk mencapai kesepakatan dengan klien. Wa bihadfin iktisabu mahawatil jadidah tusaidu ala tahqiqi matalibin numu wa tawafiq ma'al hayat. Dan dengan tujuan untuk memperoleh keterampilan-keterampilan baru, tusaidu ala tahqiqi matalib, yang membantu kliennya tersebut dalam mendapatkan tuntutan-tuntutan yang sesuai dengan perkembangan kehidupan. Wa iktisabu qudwatu ittikhazil qarar, dan memperoleh kemampuan dalam mengambil sebuah keputusan yang bijak. Wa yuqaddimul irsyad li jami'il afrad fi marahili umriyah, dan memberikan bimbingan konseling terhadap semua individu di semua tahap umur yang berbeda-beda, al-mukhtalifah, wa fil majalat al-mukhtalifah, dan di dalam kondisi yang berbeda-beda seperti keluarga, sekolah, ataupun pekerjaan. Untuk selanjutnya wa'yil badul ulama, ya. Jadi pendapat beberapa ahli gitu. Beberapa ilmuwan atau beberapa ahli, bukan ulama agama ya, tapi orang yang ahli di bidangnya. Yang pertama itu Peterson. Peterson 1974, anal irsyad yatadamanul muqabalah fi makanin khas yastami'u fihi al-mursyid wa yuhawilu fahmal mustarsyid wa ma'rifatu ma yumkinu takyuhi fi sulukihi bi tariqatin aw ukhra yahtaruha wa yuqarruha al-mustarsyid. Jadi konseling di sini itu, jadi konseling menurut Peterson itu adalah sebuah pertemuan atau wawancara di tempat yang khusus. Jadi seorang mursyid atau konselor atau orang yang ahli dalam konseling itu mendengarkan dan berusaha untuk memahami apa yang dibicarakan oleh atau keluhan-keluhannya mustarsyid atau orang yang berkonsultasi atau klien. Wa ma'rifatu ma yumkinu takyuhi fi sulukihi, dan mengetahui apa yang mungkin untuk dirubah dalam perilakunya klien tersebut, bitariqatin aw ukhra, dengan berbagai cara, yahtaruha wa yuqarruha al-mustarsyid, yang dipilih dan diputuskan sendiri oleh kliennya tersebut. Jadi di sini konselor itu tidak kamu harus A, kamu harus B, tetapi yang memutuskan sendiri itu adalah kliennya. Konselor hanya mengarahkan gitu. Oke. Selanjutnya ada Blotz, Alvin watis umiyatin masjid wasitin. Anal irsad amalatun yatimu fiha at-tafa'ul bihadfin ayat tadiha mafhumuzat wal bi'ah wa bihadfin bina'u wa tawdihu ahdafu au qiyamu tata'allaku bimustaqbalil fardul mustaqsim. Jadi menurut Blotz bahwasanya konseling itu adalah sebuah proses yang interaktif untuk
dengan tujuan memahami konsep dari diri sendiri dan lingkungan, dan memiliki tujuan dalam membentuk atau membangun sekaligus memperjelas tujuan ahdafu au qiyamah, tujuan diri sendiri au qiyamu atau poin-poin yang penting tata'allaqu bi mustaqbali fardul mustarsyid, yang berhubungan dengan masa depan dari klien tersebut, individu seorang klien tersebut. Terus yang selanjutnya adalah glance. Alfa glance alfin watis umiatin wa isnaini wasittin. Jadi 1962. Al amaliyah irsadiyah bi annaha amaliyatun tafa'iliyah nasa'an alaqah fardaini ihdahuma mutakhassis wal mursyid wal ahar mustarsyid. Yakum al mursyid min khilali hazil alaqah bi musa'adatil mustarsyid ala muwajihatil muskilah tagayyir atau tatwir suluki wa asalibihi fi ta'amul ma'azuhufi allati yuwajihuha. Jadi menurut Glantz, proses proses konseling itu adalah sebuah proses interaksi yang terjadi di antara dua orang. Yang satu adalah spesialis, dia disebut mursyid atau konselor, wal ahar mustarsyid. Dan yang satunya lagi itu mustarsyid atau klien. Yakumu al mursyid min hilali hazil alaqah bi musa'adatil mustarsyid. Jadi peran dari mursyid atau konselor di sini adalah, dalam hubungan ini adalah untuk membantu seorang mustarsyid atau kliennya tersebut dalam apa? Alam wajihati muskilati tagyiwi atau tatwiri suluki, dalam menghadapi masalah-masalah perubahan atau perkembangan perilakunya klien tersebut. Wa asalibihi fi ta'amul ma'azuhufi allati yuwajihuha, dan metode-metode dan memberikan metode-metode di dalam menghadapi keadaan-keadaan yang akan dihadapi oleh kliennya tersebut. Oke, selanjutnya next selanjutnya yaitu yang kita namdi ila al-faslusani bahwa al-irsadu wal ulumul musa'adatil ukhra. Jadi konseling dan ilmu-ilmu yang membantu yang lain, ilmu-ilmu pembantu lain. Untuk selanjutnya nih ya, al-irsyad wa taswi'at ad-diniyah wal qanuniyah wal iktisadiyah. Jadi konseling dengan hukum-hukum agama sekaligus dengan hukum-hukum pemerintah atau undang-undang dan ekonomi. Hukum ekonomi ya. Yang pertama al-irsyad wa taswi'at ad-diniyah, yaitu konseling dengan hukum-hukum agama. Tu'tabaru ad-diyanah wal mu'taqidat ad-diniyah min al-fi'aliyat al-asasiyah fi amalil mursyid. Yang pertama al-irsyad wa taswi'at ad-diniyah, yaitu konseling dengan hukum-hukum agama. Tu'tabaru ad-diyanah wal mu'taqidat ad-diniyah min al-fi'aliyat al-asasiyah fi amalil mursyid. Jadi di sini jelas ya dikatakan bahwasanya agama dan kepercayaan agama itu dianggap sebagai proses dasar dalam pekerjaan konseling seorang konselor. Kama anal iman bil aqaid ad-diniyah as-salimah, seperti halnya dengan iman dengan kepercayaan agama-agama yang benar. Min ahamu makumati suluki as-sawi,
yaitu itu merupakan komponen yang penting dalam perilaku yang tepat. Itu merupakan komponen yang penting dalam perilaku seseorang klien yang tepat, yang benar. Liza fa inna amaliyatul irsad tatatallabu an yatafhima al mursyid al asas wal mabadi wal mafahim ad-diniyah wal akhlaqiyah. Jadi oleh karena itu seorang mursyid atau seorang yang memberikan konseling itu diharuskan untuk memahami dasar dan konsep-konsep sekaligus pemahaman agama dan akhlak-akhlak. Kenapa? Karena itu tata alaku bitabiatil insan. Itu berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan seseorang. Wa ala qatihi ma'al ahorin, dan kebiasaan klien tersebut dengan orang lain fil alam allazi yaisu fihi, di kehidupan sehari-harinya. Wa ala qatihi ma'a khaliqihi wal yaumil akhir, dan hubungannya dengan Tuhan sekaligus hari akhir. Wa kadzalika lati tuhadid huquqihi wa wajibati fil hayatid dunya wal akhirah. Dan oleh karena itu telah ditetapkan tujuan-tujuan dan kewajiban-kewajibannya di dunia dan di akhirat. Oke. Seorang konseling atau seorang konselor tidak mungkin memberikan saran ataupun memberikan solusi yang bertentangan dengan agama yang diyakini oleh kliennya. Jadi apabila seorang konselor memberikan solusi yang bertentangan dengan agama kliennya, otomatis klien ini akan menolak. Sehingga disinilah pentingnya konselor itu memahami agama, konsep-konsep agama dari kliennya tersebut. Seperti itu. Tayyib, sa'astamiru syarha sadiqi, yakni an ar-rawabitut takhassusiyatul ilmiyah lil 'amilina fil khidmatin nafsiyah. Ikatan khusus bagi orang-orang yang berprofesi dalam bidang layanan psikologis. Dalam rangka meningkatkan kemampuan orang-orang yang bekerja di bidang pelayanan psikologis, maka para pejabat profesional di Amerika Serikat membentuk organisasi-organisasi. Di antaranya adalah Al-Jam'iyatul Amerikiyah lil Irsyad wan Numu, American Association for Counseling Development, di mana anggotanya terdiri dari mahasiswa, dosen atau guru, dan konselor. Organisasi ini berfokus pada program pengembangan diri bagi mahasiswa dan pekerja teknis. Ada pula organisasi yang lain, yaitu Jam'iyatul Ilmin Nafs Al-Amrikiyah, American Psychological Association, yang dibentuk pada tahun 1882, yang bertujuan untuk menunjukkan bahwasanya psikologi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan dan juga sebagai profesi khusus. Dan ada juga International Roundtable of the Advancement of Counseling yang dibentuk pada tahun 1965 linashri ara'i hadhil jam'iyah min khilali mu'allifatiha al-mukhtalifah. Thumma yalihi ya'ni al-irsyad fil watanil arabi. Yang pertama adalah konseling di Jordania. Di Jordania, konseling sudah ada sejak tahun 1969 untuk mewujudkan tujuan pendidikan di lembaga-lembaga dan menempatkan siswa pada bidang yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua adalah Al-Irsyad fi Dawlatil Kuwait. Sudah ada sejak tahun 1978. Dan di antara tujuannya adalah untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, seperti masalah psikologis, sosial, dan akademik.
Summa al-irsyad fi Indonesia, konseling di Indonesia. Di Indonesia sendiri, konseling sudah mulai diperbincangkan sejak tahun 1962, ditandai dengan adanya perubahan sistem pendidikan yang dikenal dengan SMA Gaya Baru, di mana tidak ada penjurusan di kelas 1 SMA, melainkan penjurusannya ada di kelas 2. Sehingga pada kelas 1 SMA, semua siswa mendapatkan pelajaran yang sama. Hal ini dapat memudahkan mereka dalam mengetahui minat dan bakat yang dimilikinya. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab akan dibutuhkannya konseling, yaitu diantaranya adalah adanya demokrasi pendidikan, perkembangan teknologi, perluasan sistem pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi, dan juga adanya masalah perbedaan individu dan masalah kebutuhan individu. Dalam perkembangannya, konseling di Indonesia terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Hingga saat ini, konseling lebih kita kenal dengan BK yang selalu ada di setiap lembaga pendidikan, di mana di antara tugasnya ialah membantu siswa dalam mengetahui minat dan bakat yang dimilikinya. Contohnya saja, ketika ada siswa yang hendak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, maka disinilah peran BK untuk menunjukkan siswa tersebut akan minat dan bakat yang dimilikinya, sehingga dalam pendidikan perguruan tinggi yang akan dijalaninya, dia tidak merasa salah jurusan dan enjoy menekuni bidang yang memang bakat dan minatnya. Summa yalihi yakni al-ab'ad allati tatadammanuha amaliyatul irsyad, dimensi-dimensi yang termasuk ke dalam proses konseling. Dimensi yang pertama adalah al-mustafiduna min amaliyatil irsyad, penerima manfaat dari proses konseling. Di antaranya adalah yang pertama al-fardu, yaitu individu. Proses konseling dalam hal ini berdasarkan pada prinsip interaksi, yaitu wajhan li wajhin bainal mursyid wal mustarsyid, yaitu interaksi secara langsung antara konselor dan konseli. Kemudian yang kedua adalah kelompok prioritas, seperti halnya keluarga, yang mana antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya saling memiliki pengaruh yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah kelompok yang memiliki hubungan tertentu dengan kelompok yang lain. Dan yang keempat ialah kelompok dalam lembaga sosial. Contohnya seperti para siswa yang menempati asrama atau bisa kita sebut santri, di mana mereka bertempat tinggal dalam satu lembaga. Nah, proses konseling untuk mereka dapat berupa pengadaan seminar, misalkan seminar dengan tema pengembangan diri di masa pandemi. Dimensi yang kedua yaitu al-ahdaf min amaliyatil irsyad, tujuan dari proses konseling. Di sini ada 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu al-hadafun namai, yang kedua al-hadaful wiqai, dan yang ketiga al-hadaful ilaji. Yang pertama yaitu berkenaan dengan pertumbuhan manusia yang terdiri dari 4 unsur, yaitu fisik, psikis, sosial, dan akademik. Kemudian yang ketiga ialah pencegahan, berfungsi untuk mencegah terjadinya masalah, yaitu dengan menghindari atau menghilangkan hal-hal atau perkara-perkara yang dapat memunculkan adanya masalah atau gangguan tersebut. Dan tujuan yang ketiga ialah tujuan pengobatan, yaitu bagaimana caranya dengan mengetahui penyebab terjadinya masalah tersebut. Dimensi yang ketiga adalah metode dalam proses konseling. Di sini ada 3 metode. Yang pertama yaitu layanan konseling baik individu maupun kelompok. Hal ini dapat membantu konseli dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan mengadakan konsultasi atau pelatihan. Di sini juga bisa individu maupun kelompok, seperti halnya
diadakannya seminar mengenai pengembangan diri di masa pandemi. Kemudian metode yang ketiga yaitu dengan menggunakan media yang banyak digunakan oleh masyarakat sekarang, baik audio, visual maupun tertulis, seperti halnya radio, televisi maupun majalah-majalah, yang mana hal ini sangat mudah untuk dilakukan. Seperti halnya cukup dengan menonton YouTube ataupun membaca buku yang tentunya berkenaan dengan konseling. Toyib, mungkin hadza minna natlubu minkumul afwah idza wajadtumul khati'at. Syukran alal ihtimam. Akhiran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.